Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi bermakna. Maksudnya, terkadang sebagian orang membutuhkan bantuan orang lain dalam memahami suatu objek yang dirasa kurang jelas. Oleh karena itu, seringkali ditemukan orang yang melakukan interpretasi untuk mencegah kesalahpahaman tersebut. Jadi, interpretasi bisa dipahami sebagai seni menafsirkan. Orang yang melakukan interpretasi biasanya memiliki ketajaman logika dan ilmu pengetahuan yang memadai. Selain itu, ia juga memerlukan data agar penjelasan yang diberikan lebih kuat. Nah, menurut salah satu ahli, yaitu Rusvendi, ia mengemukakan bahwa interpretasi merupakan memaknai masalah yang diberikan, mengubah informasi dari masalah dalam bentuk lain seperti tabel, diagram, simbol, gambar, serta menyimpulkan hasil. Selanjutnya, dalam kemampuan interpretasi, ada yang disebut dengan berbagai wawasan. Berbagai wawasan ini terdiri dari yang pertama menganalisis perbedaan dan yang kedua menyimpulkan arti. Untuk menganalisis perbedaan, dalam interpretasi pasti terdapat perbedaan pemberian kesan, pendapat, atau pandangan terhadap sesuatu. Maka, menganalisis perbedaan adalah hal yang tepat dilakukan dalam menarik dan merumuskan suatu kesimpulan dari apa yang sudah diinterpretasikan sebelumnya. Analisis perbedaan ini bertujuan untuk mengeliminasi atau menggabungkan berbagai pandangan yang ada. Yang kedua, menyimpulkan arti. Setelah kita mendapatkan berbagai macam wawasan dan informasi, maka menyimpulkan arti dari apa yang sudah kita interpretasikan sebelumnya itu perlu dan sangat penting. Hal ini dilakukan agar kita mampu mengambil intisari atau kesimpulan. Menyimpulkan arti dalam interpretasi merupakan kegiatan-kegiatan untuk mengaitkan informasi sampai menjadi simpul. Dapat diartikan juga sebagai mengikhtisarkan atau merumuskan pendapat berdasarkan apa-apa yang sudah diuraikan sebelumnya. Baik, di sini saya Rahayu Agustiani akan menjelaskan mengenai signifikan dari kemampuan interpretasi, di mana evaluasi dan penilaian dari proses signifikan ini ada membaca, menghubungkan, dan menjelaskan arti. Membaca sendiri, indikatornya misalnya dalam aspek literasi matematis siswa membaca simbol pada materi himpunan. Kemudian untuk menghubungkan, indikatornya yaitu siswa dapat menghubungkan simbol himpunan bilangan dengan himpunan. Dan yang terakhir, indikator menjelaskan arti, yaitu siswa dapat menjelaskan arti simbol himpunan. Selanjutnya adalah ilustrasi. Dalam penilaian UBD, proses evaluasi unjuk kerja peserta didik didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kriteria digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Siswa dikatakan paham ketika ia dapat mengilustrasikan sebuah materi. Dalam tahapan ini, apabila siswa memiliki kemampuan mengilustrasikan atau menerangkan suatu materi dengan jelas dan tepat, seperti materi yang telah diajarkan dengan baik, maka siswa sudah memahami sebuah materi. Bukti atau karakteristik bahwa siswa dapat mengilustrasikan materi yang telah ia pahami, ia akan dapat memecahkan masalah, memahami materi yang sudah ia pelajari, dan juga ia dapat mengkelompokkan materi-materi atau sebuah materi. Baik, selanjutnya mengenai kemampuan interpretasi dalam kategori membuat jelas. Nah, dalam kategori ini terdapat 3 indikator penilaian dan evaluasi. Indikator yang pertama yaitu menerjemahkan, kemudian yang kedua menggunakan, kemudian yang ketiga menuliskan. Misalnya dalam hal ini kita ambil contoh
dalam materi numerasi matematika ya. Pertama, siswa mampu menerjemahkan suatu rumus yang ada kalanya rumus tersebut berbentuk huruf misalnya ya. Ketika ada huruf A, B, nah siswa mampu menerjemahkan huruf A atau B tersebut apabila dikaitkan dengan soal atau permasalahan yang ada dalam suatu soal itu seperti apa begitu penerjemahannya. Kemudian setelah itu siswa mampu menggunakan rumus tersebut. Rumus tersebut digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang disajikan dalam satu soal. Nah, setelah siswa mampu menggunakan rumus, selanjutnya siswa mampu menuliskan rumus tersebut yang sudah dikaitkan dengan permasalahan yang ada, begitu ya, hingga didapatkan suatu hasil dari masalah-masalah yang disajikan dalam soal tersebut, begitu. Nah, dengan demikian, dari ketiga kategori penilaian ini, indikator penilaian ini dapat terukur apakah siswa tersebut sudah mampu membuat jelas atau belum gitu ya, berkaitan dengan pembelajaran yang telah dipelajari oleh siswa tersebut.